Inilah cerita misteri Jimat, cerita misteri bersambung, Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, episode yang ke-14. Ditulis Hanso dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Yanto, Agus, dan Suryati setelah selesai makan, mereka lalu mengobrol kembali di teras sambil minum kopi hingga larut malam. Tidak ada obrolan yang berarti. Mereka hanya membicarakan kehidupan masing-masing setelah kejadian di Gua Siluman. Suasana begitu akrab, tapi Suryati tidak menyadari bahwa suaminya dan Yanto saling waspada satu sama lain. Setelah Suryati dan Agus tertidur, Yanto berencana memanggil Galang. Yanto tidur di ruang tamu. Setelah memastikan Suryati dan Agus terlelap, Yanto segera memulai membaca mantra pemanggil sukma pemberian Galang. "Ada apa?" tanya Galang. "Aku sudah tahu penyebabnya Sri Aras berkeliaran, karena tusuk kondinya disimpan Agus. Bagaimana kalau aku bawa tusuk kondi ke Grojogan Combong tanpa melibatkan Agus dan Suryati?" Yanto melanjutkan sambil bertanya. "Tidak bisa," jawab Galang tegas. Galang melanjutkan, "Agus bisa dikesampingkan, tapi tidak akan berhasil tanpa wadak Suryati." Yanto terdiam. Urusan dengan Nyai Sri Aras jelas ada unsur nyawa. Selalu ada nyawa yang dikorbankan. Yanto tadinya berencana mengambil tusuk konde dan membawa ke Grojogan Combong, sehingga Nyai Sri Aras mengikutinya. Jadi kalau Yanto harus membawa serta Suryati, itu artinya membahayakan keselamatan Suryati. Justru Agus di sini yang posisinya aman. Yang membuat Yanto bingung adalah Agus yang mendapatkan keuntungan selama ini. Ketika pesugihannya akan dihancurkan, posisi Agus masih tetap aman dan menerima keuntungan. Sedangkan Suryati dalam hal ini tetap dalam posisi berbahaya karena Nyai Sri Aras ada di dalam tubuhnya. Yanto mengalami dilema. Yanto tak berhenti mengutuk Agus dalam hatinya. "Sudah aku bilang sebelumnya kepadamu, masalahnya adalah perasaan," kata Galang kepada Yanto. Yanto terdiam kembali. "Kalau kau tidak terbawa perasaan, maka kau akan bisa berpikir jernih. Aku percaya kau akan berhasil. Apalagi kau sekarang sudah mencapai gendam sukma tingkat tertinggi." "Ya, gendam sukma, pasti ada jalan. Baiklah, terima kasih atas nasihatnya." Lalu suasana hening kembali. Galang sudah kembali dan Yanto pun tertidur. Keesokan harinya Yanto bangun kesiangan. Agak malu Yanto keluar kamar. Agus sedang minum kopi di teras sedangkan Suryati sedang menyiapkan sarapan. Yanto segera menghampiri Agus di teras. "Ti, buat kopi buat Mas Yanto," kata Agus setengah teriak kepada Suryati. "Iya Mas, segera," jawab Suryati dari dapur. "Maaf Mas, saya kesiangan," kata Yanto sambil tersenyum. "Tidak masalah Mas, saya yakin Mas Yanto kecapean." "Ini kopinya, silakan Mas Yanto." Suryati menghampiri mereka. "Terima kasih." Yanto menerima kopi yang dibuat Suryati. "Saya teruskan masak di dapur ya." "Silakan." Yanto minum kopi bersama Agus sambil merokok. Tak disangka Agus belak-belakan bertanya kepada Yanto. "Maaf Mas Yanto, sebenarnya Mas Yanto dulu ke kampung Randu Palang tujuannya apa?" tanya Agus tiba-tiba. Yanto terkejut, tapi karena dalam hatinya selalu ditanamkan untuk selalu waspada, maka dia cepat bisa mengendalikan situasi. "Entahlah Mas,
Saya belum ingat. Saya cuma ingat daerah asal saya, kata Yanto pura-pura. Tiba-tiba Yanto iseng berbohong kepada Agus. Dan entah kenapa beberapa hari terakhir saya selalu mimpi buruk, Mas. Apa itu, Mas? Tanya Agus penasaran. Saya mimpi dikejar ular, jawab Yanto. Loh, kenapa, Mas? Tanya Yanto penasaran. Mas, itu bukan mimpi buruk. Itu artinya akan menerima kabar baik atau bahkan akan segera bertemu jodoh. Kata Agus sambil masih tertawa. Dalam hati Yanto pun tertawa. Kalaupun artinya adalah kabar baik memang benar. Dia sekarang menemukan posisi Suryati dan Agus. Kalaupun artinya adalah bertemu dengan jodoh, sekarang dia bertemu dengan Suryati yang sebenarnya masih dicintainya. Tapi kok mimpinya selalu sama ya, Mas? Maksudnya ularnya itu aja, kata Yanto pura-pura lagi. Nah, itu semakin jelas sudah dekat dengan jodoh, Mas, kata Agus kembali meyakinkan. Dalam hal ini Yanto menggambarkan seolah-olah Nyai Sri Aras mengejar dirinya. Yanto geli dalam hati. Sementara dalam hatinya Agus dia meyakini bahwa Nyai Sri Aras yang mengejar Yanto dalam mimpi Yanto. Oh ya, dulu Mas Yanto ke kampung Randu Palang bersama siapa itu? Tanya Agus kembali menyelidiki. Kata Nenek Minah saya ditemukan sendirian di Sendang Tekad. Tapi kata Nenek Minah lagi saya pasti bersama orang lain. Saya juga bingung mengapa saya ikut mencari pesugihan. Agus hanya manggut-manggut mendengarnya. Agus semakin yakin kalau Yanto masih hilang ingatan. Karena Agus mengetahui bahwa yang di depannya adalah Galang. Namun Agus masih penasaran bagaimana bisa tubuh Galang tapi mengaku sebagai Yanto. Karena sepengetahuan Agus, Yanto adalah sosok yang berbeda dengan Galang. Agus sebenarnya sudah mengetahui bahwa jasad Yanto sudah dikuburkan Rangga di dekat Gua Siloman. Saya mendengar Rangga adalah juru kuncinya. Apa Mas Yanto mengenalnya secara pribadi? Yanto pura-pura berpikir lalu menjawab. Tidak, tepatnya saya tidak ingat. Saya kenal Rangga karena punya warung. Agus manggut-manggut kembali. Itu sebabnya saya akan pulang ke daerah asal saya. Siapa tahu saya akan bisa mengingat kembali. Yanto kembali melanjutkan. Memangnya pulang kemana? Yanto terdiam. Pertanyaan Agus kali ini sulit dijawab. Kalau Yanto menjawab dengan tepat artinya Agus akan mengetahui kalau ingatannya sudah pulih. Kalau Yanto berbohong, bagaimana cara menjelaskan bahwa rumah Agus searah dengan tempat asalnya? Saya juga tidak tahu, Mas, jawab Yanto dengan pasrah. Kalau belum tahu mau pulang kemana, lebih baik bersama kami sementara waktu, Mas. Siapa tahu nanti Mas Yanto teringat sesuatu. Yanto lega. Ternyata Agus tidak menanyakan pernyataan Yanto sebelumnya mengenai tempat asalnya yang searah. Rencana saya di tiap pemberhentian bus saya akan berhenti, Mas. Kalau ada yang mengenal saya, artinya tempat asal saya sudah dekat. Saya bisa menanyakan siapa saya dan di mana saya tinggal. Yanto melanjutkan bersandiwara. Sebenarnya Yanto bisa kapan saja pulang ke tempat asalnya. Ternyata Agus yang tadinya waspada sekarang menjadi terenyuh. Agus sebenarnya mengetahui tempat asal Rangga, Galang, dan Yanto. Tapi karena alasan menyelidiki, Agus tidak memberitahu Yanto. Karena Agus khawatir kalau berterus terang kepada Yanto, justru Yanto yang akan curiga dan mengejar Agus. Dalam pikiran Agus, Yanto di depannya adalah orang yang benar-benar hilang ingatan. Sedangkan Yanto sebenarnya mengetahui semua pikiran dan rahasia Agus. Di dalam hati hanya tertawa, tapi juga merasa miris karena Agus masih berkutat dengan pesugihan. Yanto juga mengetahui bahwa Agus sebenarnya tahu bahwa Suryati adalah mantan istri Yanto. Tapi Agus cenderung santai karena yang dia lihat saat ini adalah tubuh Galang. Ya sudah, apapun rencana Mas Yanto berikutnya, sebaiknya Mas Yanto tinggal di sini dulu beberapa hari.
Siapa tahu di sekitar sini ada yang kenal. Ya Mas, kalau tidak merepotkan. Tidak sama sekali kok Mas. Mas Yanto bisa jalan-jalan ke pasar atau ke kecamatan. Ada juga tempat wisata dekat sini. Terima kasih Mas. Santai saja. Mas, saya lihat Suryati juga masih kangen tuh. Sebenarnya masih banyak hal yang mau dibicarakan kok, kata Agus sambil menunjuk Suryati. Ternyata Suryati sedang menuju ke mereka. Mari sarapan, ajak Suryati sambil menuju ke Yanto dan Agus. Lalu mereka sarapan bersama. Setelah sarapan, Suryati mulai membuka kios. Agus bersiap-siap menuju tempat usahanya. Mas Yanto mau bareng atau bagaimana? Saya jalan kaki saja Mas. Saya mau berkeliling melihat-lihat suasana. Baiklah, saya berangkat dulu. Ya Mas, saya juga mau langsung jalan. Agus segera berangkat. Begitu juga Yanto. Yanto sengaja berjalan kaki karena dia berencana ke sebuah hutan dekat taman di pinggiran wilayah itu. Lagi pula Yanto memang menunggu kedatangan Yono. Sebelum Yanto berjalan lebih jauh, Yanto mengakses Sukma Agus untuk melihat niatan Agus apakah akan mengikutinya atau tidak. Ternyata tidak. Lalu Yanto melanjutkan berjalan kaki. Sambil berjalan Yanto menghubungi Yono. Posisi di mana? Dekat taman Mas. Baiklah, aku menuju ke situ. Lalu Yanto segera menuju taman. Sesampainya di dekat taman, Yanto melihat Yono sedang duduk menyendiri. Lalu Yanto memberi aba-aba kepada Yono untuk mengikutinya ke arah hutan. Yono mengangguk lalu berjalan menuju hutan. Jalan menuju hutan agak menanjak, sehingga kalau berada di hutan bisa melihat taman dan wilayah sekitarnya. Sesampainya di salah satu sudut hutan, mereka duduk-duduk di rumput sambil memandangi taman. Bagaimana rencana Mas Yanto? Yono mulai pembicaraan. Salah satu cara membawa Nyai Sri Aras ke Grojogan Combong adalah dengan membawa tusuk kundi yang disimpan Agus. Yanto menjelaskan lalu dia melanjutkan. Aku masih bingung cara membawa tusuk kundi ke sana. Lagi pula bagaimana aku bisa tega membawa Suryati ke sana? Sepertinya aku tidak mengetahui mengenai Grojogan Combong. Mungkin Nyai Sri Aras tidak memberitahu Agus, karena Nyai Sri Aras langsung yang membawa sendiri korbannya ke sana. Jangan libatkan perasaan, gunakan gendam sukma. Suara galang kembali terdengar Yanto dan Yono. Yanto menghela napas, sementara Yono seketika duduk bersila sambil menundukkan wajahnya tanda hormat. Gendam sukma, bagaimana aku bisa menggunakannya pada situasi seperti ini? Agus, Suryati, Nyai Sri Aras, Pesugihan, Marni, Yono. Yanto masih membatin dengan menghubungkan beberapa hal untuk mencari ide. Tanpa sadar Yanto dalam hati menyebut nama Marni. Tiba-tiba Yanto berseru. Yono, bukankah kamu belum pernah bertemu dengan Agus sebelumnya? Tanya Yanto kepada Agus. Belum pernah Mas, bagaimana? Sebentar, kata Yanto. Yono masih kebingungan. Galang, masih mendengarku? Masih, ada apa? Bukankah kau bisa membuat Nyai Sri Aras tidak bisa mengetahui akan diriku? Apakah kau bisa melakukan hal sama terhadap Yono? Aku ada dua rencana. Aku bukannya membuat dirimu tak terlihat Nyai Sri Aras, tapi hanya menutupi dirimu dengan sukmaku, sehingga Nyai Sri Aras tidak berani melihat jati dirimu yang sebenarnya. Yono tidak mungkin aku buat tidak terlihat, karena pada dasarnya yang gaib yang bisa melihat yang nyata. Baiklah, kalau begitu aku gunakan rencana yang kedua. Lalu Yanto menjelaskan secara singkat mengenai rencananya. Yono mengangguk mengerti. Lalu mereka segera pergi meninggalkan hutan itu. Tujuan mereka adalah menuju tempat Agus. Saat itu Agus sedang makan siang di sebuah warung terbesar di wilayah tersebut. Warung tersebut sangat ramai. Walau sangat banyak pengunjung, tapi sebagian besar pengunjung yang datang berasal dari wilayah itu.
sehingga kalau ada pengunjung dari luar wilayah itu akan bisa diketahui terutama oleh Agus. Agus merasa pusing sesaat, tapi segera hilang rasa pusingnya. Tanpa Agus sadari, Yanto baru saja mengakses sukmanya. Yanto menutupi penglihatan Agus terhadap dirinya sesaat. Sebagai gantinya Agus memasukkan bayangan Yono, sehingga nanti begitu Agus melihat Yono, perhatian Agus akan tertuju pada Yono. Yono memasuki warung dan mengambil tempat duduk membelakangi Agus. Yono duduk tak terlalu jauh dari Agus. Ketika memasuki warung, Yono langsung mengetahui sosok Agus karena gambaran Agus sudah dikirimkan Yanto ke dirinya. Sekejap Agus melihat Yono memasuki warung. Agus merasa familiar dengan wajah Yono, tapi lupa di mana pernah bertemu. Itulah salah satu efek dendam sukma yang dikuasai oleh Yanto. Yono memesan makanan dan menyantapnya. Lalu seorang laki-laki datang dengan tergesa-gesa memasuki warung, menghampiri Yono dan langsung duduk di depan Yono. Agus melihat laki-laki itu memasuki warung. Agus menebak laki-laki itu bukan dari wilayah sini karena belum pernah melihat sebelumnya. Bagaimana, Mas? Lokasinya sudah ditemukan. Yang penting tanpa tumbal, Mas. Saya sudah capek hidup miskin, kata laki-laki itu. Agus tersentak. Dua kata yang membuat Agus terkejut, yaitu kata tumbal dan miskin. Agus langsung paham, pasti laki-laki itu menanyakan pesugihan. Lalu Agus menajamkan telinganya, mendengarkan apa yang akan dibicarakan laki-laki itu kepada Yono. Shh, jangan keras-keras suaranya, Pak. Nanti saja saya ceritakan. Baiklah, kata laki-laki tadi. Agus mulai penasaran. Agus semakin konsentrasi mendengarkan pembicaraan mereka. Tapi Yono dan laki-laki itu tidak membalas lebih lanjut pembicaraan sebelumnya. Sementara itu laki-laki yang bersama Yono menunggu Yono menghabiskan makannya. Maaf, Pak, ada kamar kecil? Tanya Yono kepada salah satu pelayan warung. Di sana, Mas, di luar warung, jawab pelayan warung sambil menunjuk pintu samping. Terima kasih. Yono segera beranjak ke kamar kecil dan memberi aba-aba kepada laki-laki tadi untuk mengikutinya. Lalu laki-laki itu mengikuti Yono. Agus pun terpancing. Agus segera mengikuti mereka. Ternyata Yono dan laki-laki tadi bicara di sebelah toilet. Yono menyalakan rokok sebelum meneruskan pembicaraan sebelumnya. Agus segera memasuki toilet paling ujung sehingga bisa mendengar pembicaraan mereka. Begini, Pak, saya mendengar lokasinya di hutan mati. Menurut yang saya dengar, sebelum ada orang lain yang ikut, saya harus ke sana dulu semacam melakukan pendaftaran, Pak, kata Yono menjelaskan. Laki-laki itu bertanya lagi. Lama tidak, Mas? Tanya laki-laki itu dengan tidak sabar. Saya berencana menginap dulu malam ini di penginapan wilayah sini. Besok pagi-pagi saya berangkat. Jadi tunggu saja, 2 atau 3 hari lagi saya kembali. Tapi benarkah tanpa tumbal, Mas? Menurut yang saya dengar tidak, tapi harus melayani Nyai. Begitu mendengar kata Nyai, Agus seketika menghubungkannya dengan Nyai Sri Aras. Baiklah, saya tunggu 3 hari lagi ya, Mas. Baiklah, saya kembali ke warung dulu ya, Pak. Sebelum Yono kembali ke meja makan, Agus segera keluar dari toilet dan segera kembali ke meja makan melanjutkan makannya. Agus segera bersikap normal seolah-olah tidak mengetahui pembicaraan Yono. Yono juga kemudian kembali ke meja makan dan pesan kopi. Sementara Yanto memantau agak jauh dari warung, memandang ke arah warung sambil tersenyum. Setelah selesai Yono keluar warung, Yono berjalan mencari penginapan di wilayah itu. Agus terus mengikuti Yono. Yono mengetahui bahwa Agus terus mengikutinya. Setelah bertanya dengan beberapa orang, akhirnya Yono menemukan penginapan. Agus mempunyai rencana sendiri mengikuti Yono. Agus akan memastikan apakah tempat pesugihan yang dituju Yono dikuasai Nyai Sri Aras atau tidak.
Malam hari di rumah Agus dan Suryati serta Yanto sedang makan bersama sambil ngobrol. Besok aku akan mengurus kerjasama daging ke kota lain. Pulangnya telat ya. Tapi kalau urusannya tidak selesai dalam sehari, mungkin aku akan menginap, kata Agus kepada Suryati. Baiklah, Mas. Tapi aku berangkat pagi-pagi sekali, takut kesiangan. Tidak apa-apa, Mas. Mas Yanto nitip Suryati ya. Mas Yanto masih tinggal beberapa hari lagi di sini kan? Ya, Mas. Saya akan jaga Suryati selama Mas pergi. Dalam hati Yanto tersenyum. Agus sudah terpancing rencananya. Kamu ajaklah Mas Yanto jalan kemana gitu. Kamu jangan hanya jaga kios harian, temani Mas Yanto jalan. Dia kan tidak hafal daerah sini. Iya, gampang, Mas. Lagi pula bingung juga mau kemana. Di sini adanya pasar dan taman. Tidak usah terlalu merepotkan. Keesokan paginya Agus bangun pagi-pagi tanpa sarapan, langsung berangkat. Setelah pamit kepada Suryati dan Yanto, Yanto segera memberi kabar kepada Yono bahwa Agus sudah berangkat. Yanto melihat niatan Agus adalah mengikuti Yono ke Grojogan Combong. Benar saja, Agus dengan ditemani anak buahnya menunggu agak jauh dari penginapan Yono. Begitu Yono keluar penginapan, mereka segera bersiap. Yono menunggu bis. Setelah bis datang, Yono lalu naik. Agus dan anak buahnya mengikuti menggunakan sepeda motor. Agus dibonceng anak buahnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, episode selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.